Record. Ya. Nah, oke. Selamat malam Mbak Risa. Kaku banget sih. Siapa yang kaku? Aku. Selamat malam, Rian. Gimana Mbak? Santai. Kabarnya setelah kita ketemu terakhir di ini ya, waktu door prize itu ya? Apa Iya, sih yang itu belum sampai sebulan kan, beberapa minggu yang lalu ya kan? Gimana Mbak kabarnya? Iya. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hampir Sekarang kayak terus ya. masih sibuk menjadi seorang HRD di salah satu perusahaan atau ada kesibukan lain? Ya, masih itu sih. Sementara itu karena aku adalah single fighter di kantorku, jadi benar-benar kufokuskan itu. Belum ada usaha-usaha lain. Mungkin segera menyusul lah usaha. Kepingin sih, tapi masih benar-benar fokus di kantor dulu, fokus ngerjain kerjaan HRD. Karena timeline-nya ini udah mau akhir tahun, udah mau penilaian pegawai, udah mau survei tentang pegawai, jadi fokusnya di situ. Oke Mbak. Jadi kan kita malam ini mau bicara tentang, kan Mbak Irisa ini lulusan psikologi, terus sekarang bekerja menjadi seorang HRD gitu kan. Jadi aku sekarang ini sepertinya maksudnya yang aku lihat itu banyak orang yang berbicara tentang mental health gitu. Jadi aku pengen malam ini ya mungkin sharing aja Mbak perspektif Mbak Irsa sebagai seorang lulusan psikolog dan juga seorang HRD. Psikologi ya, bukan psikolog ya. Oke, ya. Oh ya, psikologi ya benar-benar. Oh, kalau psikolog tuh orangnya Mbak ya? Kalau psikolog tuh S2, aku belum. Oke. Jadi Mbak Irsa sebagai lulusan psikologi gitu. Iya. Nah, jadi kita sekarang malam ini akan berbicara tentang mental health. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya dulu Mbak. Sebenarnya ini pribadi sih, aku pengen tahu first impression Mbak Irsa setelah pertama kali ketemu aku tuh orangnya seperti apa sih Mbak, menurut Mbak Irsa? Oke, ini disuruh cara membaca perilaku dari kamunya sendiri ya. Kalau secara tatap muka, kita belum pernah ketemu langsung ya, Rian, tapi kita virtual. Aku ngeliat Rian itu orangnya mau buat usaha, buat effort dirinya sendiri, terus dia orangnya benar-benar berusaha mengelola waktu sedemikian rupa, karena aku nggak tahu, aku pas itu sempat mikir kayak yang, oh ini orang bener-bener yang harus kalau kita punya janji waktu harus di depan nih, nggak bisa ngereset nih gitu. Terus habis itu aku ngeliat juga Rian ini, kalau aku dari sosial media ya Rian ya, kayak ini banyak berusaha menarik sejumlah orang-orang di sekitarnya untuk berinteraksi. Bagus, karena aku sebenarnya pengen kayak gitu, tapi cenderung kayak aku udah kecapean, udah lo battery duluan di rumah ya. Jadi aku ngeliat ini masih punya semangat, jiwa-jiwa mudanya itu masih ada untuk ngapain itu keep it up aja sih, dan itu ditanggung kalau bisa dipertingkatkan supaya nanti makin banyak orang yang berinteraksi sama kamu, nggak apa-apa, itu sebagai pengalaman baru. Jadi aku ngeliatnya tuh Rian dari sisi positifnya adalah Rian mau usaha, mau gerak, mau maju, dan ulet orangnya gitu. Siap. Amin Mbak. Semoga itu terjadi beneran dan bisa aku pertahankan. Ya. Semoga bisa berjalan. Mungkin waktu-waktu hal kayak gitu tuh bisa kamu pertahanin, tapi jangan sampai ketika kamu ketika low banget, kamu jangan sampai drop yang sedrop-dropnya, karena ini yang perlu warning buat kamu ya. Kalau misalnya ketika orang udah berusaha menjaga itu tetap stabil atau tetap ingin naik, pasti ada masa di mana roda itu benar di bawah. Ketika kamu benar di bawah itu, kamu pasti bakal sadar. Itu gimana caranya kamu untuk mengelola stresmu itu sendiri itu gimana. Nah, itu kaitannya dengan mental health. Oke. Siap, mantap Mbak. Thank you Mbak. Oke, ngomongin tentang, jadi kan ya sedikit banyak Mbak Arisa pasti bisa lah gimana caranya mengetahui sifat orang gitu kan. Maksudnya ya gitulah. Nah, itu kira-kira membantu Mbak Irisa nggak Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya kan kita pasti untuk berinteraksi dengan orang kan harus paham dulu kan orang itu seperti apa. Nah, itu kira-kira membantu nggak Mbak? Sejauh ini sih menurutku
sangat membantu ya. Walaupun aku nggak membaca orang itu langsung, bukan berarti karena aku lulusan psikologi, aku bisa baca pikiran, enggak. Tapi aku baca perilaku, baca cara dia bicara, baca gestur body language-nya dia. Jadi orang itu ada body language sendiri untuk menggambarkan gimana orang itu accepting atau orang itu menolak ketika dia berbicara dengan orang. Nah, itu mantu buat aku, terutama kalau misalnya aku mau ngerekrut orang. Orang ini interest nggak sih sama apa yang mau aku tawarkan dia sebagai pekerjaan ini. Nah, atau enggak aku ngelihat nih orang ini tuh cenderung kayak apa, walaupun misalnya dulu tuh pernah ada salah satu kandidat, dia tuh acak adut banget kayak yang nggak rapi atau apa, tapi emang dia pinternya banget. Dan aku ngelihat bukan karena dia dia nggak rapi, tapi suatu waktu kalau misalnya dia keterima, dia bisa lah ditata untuk kerapiannya itu. Cuman dia pinternya masuk sih, terus habis itu dia orangnya diem, orangnya nggak terlalu yang, maksudnya diemnya bukan diem pasif ya. Dia orangnya diem yang kayak yang oke, aku bertanya, dia jawab dan cerita sebenarnya, dan yang benar-benar intinya pentingnya aja. Ya udah, terus aku sampaikan ke direksiku, aku bilang ke orangnya, Bu, orangnya cenderung pendiam dan nggak terlalu banyak bicara, itu baiklah kalau misalnya dia di posisi keuangan, aku bilang gitu. Terus direkturku cuma bilang kayak gini, wah, orangnya tuh acak adut loh Mbak, orangnya tuh berantakan loh gini. Nah, tapi apa yang berdasarkan dari aku lihat itu dengan cara dia gestur, dia ngomong atau apa, aku bisa memberikan penilaiannya seperti itu. Aku bukan ngejudge ya, tapi aku lebih kayak, oh orang ini cenderung seperti ini, orang ini cenderung seperti ini. Aku sampaikan itu, dan setelah itu ternyata dia keterima. Memang dia nggak terlalu yang bukan tipe pegawai yang suka kompor-komporin gitu, enggak. Dia tipe orang yang bisa menjaga sebuah, kan ada di mana perusahaan tuh harus benar-benar dijaga supaya confidentialnya nggak mana-mana, atau benar-benar perusahaan tuh rahasia. Nah, dia tuh bisa ngejaga itu. Terus aku lihat kayak, oh ternyata ini. Terus ada lagi pernah aku ngerekrut bagian sebenarnya untuk sekretaris, tapi ternyata aku ngelihat dia tuh cocok di bagian humas. Karena aku ngelihat kenapa, gimana cara dia membawa, gimana dia menceritakan tentang lingkungannya, bagaimana dia cara membawa dirinya dia sendiri untuk interview. Nah, itu menurutku penting sih. Jadi aku bisa ngeliat itu. Satu lagi, hal yang penting selain di dunia kerja ya, kalau untuk dunia pertemanan, itu penting. Kita bisa lihat sejauh mana orang itu mampu berteman dengan kita. Misal kan ya oke, dewasa ini kita teman pasti lingkungannya circle-nya kecil, nggak melebar kemana-mana, pasti itu. Walaupun kita berinteraksi banyak-banyak, tapi teman pasti makin lama makin sedikit. Kita bisa lihat teman itu ada yang benar-benar murni nggak temenan sama kamu, atau dia basicnya ke kamu itu apa. Itu aku bisa kayak yang, oh ternyata orang ini lebih cenderung ke apa ya, lebih cenderung ternyata dia cuma ngincer aku karena apa, kayak gitu. Ada memang beberapa orang yang seperti itu. Atau kita bisa ngelihat dengan cara orang ini gampang tersinggung apa enggak. Kalau dia gampang tersinggung, berarti kita yang harus lebih jaga cara kita ngomong. Karena sekarang ini kita kalau mau ngomong itu harus benar-benar dijaga, dan benar-benar sesuatu konteks yang apa-apa itu sensitif ya kan. Kita salah ngomong dikit, apalagi sekarang jatuhnya lebih ke sosial media, lebih ke chat itu tidak memiliki emosi, tidak bisa menggambarkan emosi. Jadi ketika kita harus mengira-ngira, meraba-raba, kita salah nggak untuk bicara dengan orang itu. Terus kita lihat pengalaman atau kronologi sebelumnya yang berkaitan dengan orang itu ketika kita berhadapan berbicara. Itu tuh membantu banget buat apa ya? Kiranya kita bisa tahu orang itu seperti apa. Gitu. Ada yang ya, jadi menurutku penting sih banget. Yap. Oke, Mbak. Mungkin back to mental health, Mbak ya. Kan Mbak Ilsa kan pasti lingkungannya, teman-temannya orang-orang yang ya sudah pasti lulusan psikologi gitu kan. Nah, kira-kira di lingkungan Mbak Irsa sendiri masalah isu mental health itu seperti apa sih, Mbak? Lagi booming atau mungkin lagi redam atau biasa-biasa aja? Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Sekarang kan kita lihat pandemi seperti ini ya. Lagi booming sih. Jadi sebelum aku menjelaskan booming apa enggak, kiranya nanti orang-orang perlu tahu nih mental health itu apa sih sebenarnya, kondisi benar-benar mental health gitu kan.
Jadi mental health itu di mana kalau misalnya seseorang itu mampu menyadari tentang penerimaan dirinya dia sendiri, akan potensinya dia sendiri, dan dia merasa dia sejahtera. Setelah dia merasa sejahtera, dia mampu untuk mengelola rasa stresnya. Jadi ketika dia mampu mengelola rasanya, dia ini merasa kayak, aduh aku penat nih, istilahnya kalau orang Jawa bilang, aduh aku sumpah nih. Nah, itu dia mampu mengelola itu supaya tidak cenderung berlarut berlebihan. Itu bisa bagian dari kesehatan mental. Lalu ketika dia sudah mampu mengelola itu, dia bisa mampu bekerja atau melakukan kegiatan secara produktif. Nah, selain itu dia juga mampu berperan dalam lingkungannya. Itu definisi yang aku baca dari WHO. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, Indonesia ini jangan salah loh, yang Indonesia ini punya undang-undang yang bicara tentang kesehatan jiwa. Undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Di situ garis besarnya sama kayak yang disebutkan dengan WHO. Cuman dia menambahkan kalau misalnya orang itu ketika dia merasa dia sehat mental, dia bisa berkembang secara fisik, mental, sosial, dia bisa beradaptasi, dia bisa mampu berinteraksi gitu. Nah, untuk kesehatan mental sama kondisi mental ini merupakan dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Karena kesehatan mental itu adalah kemampuan dia tentang perilakunya dia sendiri. Sedangkan kalau kesehatan mental itu adalah sesuatu hal yang ketika misalnya dia kesenggol dikit terus dia bisa langsung down. Jadi kesehatan mental itu ada 3 tingkatan, rendah, sedang, tinggi. Kesehatan mental itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi ketika misalnya kamu ngerasa tiba-tiba kamu stres nih, misalnya kamu ngerasa banyak kesehatan mentalmu ikut, karena mereka berhubungan, ikut produktif menurun, cara kerjamu menurun, kayak gitu. Terus habis itu misal kalau misalnya kesehatan mentalmu baik-baik aja dan kondisi kesehatan mentalmu juga baik-baik aja, itu ya bisa berpengaruh. Tapi kondisi kesehatan mentalnya seperti kayak misalnya gini, ada orang udah terdiagnosa schizofren. Schizofrenia itu aku bisa bilang dia itu adalah suatu gangguan kesehatan mental yang menetap sifatnya. Udah menetap dari situ dan dia memang setauku ya, ini kalau misalnya aku memang salah, tapi ini emang yang selalu aku diskusikan sama teman-temanku dan ini adalah stresor yang paling besar. Jadi stresor yang paling kecil itu adalah depresi, stres kecil. Stresor yang paling gede itu adalah schizophrenia. Schizophrenia itu sudah menetap. Nah, orang schizophrenia kalau misalnya dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat atau misalnya dalam kondisi yang tidak stabil, itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya dia dalam berproduktif dalam keseharian harian. Nah, kalau untuk lingkungan psikologiku sendiri ini, aku punya teman, dia cukup terkenal sih, salah satunya dia cukup terkenal. Dia memang menggadang-gadang kesehatan mental itu pun dia juga bikin YouTube juga. Aku selalu diskusi sama dia, pun dia juga selalu open discuss sama beberapa kliennya dia. Ada beberapa orang-orang yang memang memiliki gangguan psikologis. Jadi kita bahas itu kayak yang ternyata orang tuh ada yang kayak gini ya, ternyata orang tuh macam-macam ya, ternyata selama ini yang kita pelajari 4 tahun itu nggak cuma buku teori yang di DSM. DSM itu adalah suatu buku kayak kamusnya kita, kalau kita mau tahu orang itu sebenarnya kenapa, tapi itu memang harusnya cuma buat psikolog, kalau misalnya psikologi cuma cukup tahu aja. Ternyata beneran ada ya orang kayak gini, orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain karena dia udah benar-benar kondisi mentalnya udah down banget pada. Pun kita sebagai sesama psikologi, kita masih merasa kesehatan mental kita itu bisa bisa kayak terombang-ambing. Contoh katakanlah di kondisi pandemi ini ya, yang kita tahu untuk di pandemi ini kita mencari kerja itu susah sekali, rata-rata dan banyak lulusan S2 yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi memang karena kondisi ini menutup untuk tentang kestabilan ekonominya dunia juga kan berpengaruh sama Indonesia. Nah, dalam kondisi kesehatan mental itu beberapa kawan-kawanku atau teman-temanku itu merasa kayak, oh teman-temanku yang lain kok udah punya pencapaian segini ya, sedangkan aku nggak punya pencapaian segini. Nah, di situ kalau misalnya
orang lain yang ngelihat dia yang benar-benar care atau lingkungannya dia benar-benar care tuh ya bantuin semangatin kayak udah tiap orang itu pencapaiannya memang nggak langsung segini. Pencapaiannya tuh emang harus pelan-pelan. Kita bantu dengan cara yang mungkin kita nggak bisa bantu itu dengan langsung memberikan materi, enggak, tapi kita berusaha bantu kayak, oke, ya apa, gimana caranya kita cari jalan keluar, atau misalnya mau bikin apa nih supaya seenggaknya kita berproduktif kayak gitu ya. Itu benar-benar ngaruh banget. Even pun kalau teman-temanku yang psikologi yang udah bekerja, itu masih bisa kesehatan mental masih bisa kesenggol, kayak dia stres dalam masalah kerja, kayak burnout itu masih sering dirasakan ketika kerjaan udah banyak, terus habis itu tiba-tiba, ini ciri-ciri ya, aku juga mengakui kalau aku pernah ngerasa burnout, tapi aku bilang kayak gini bukan aku diagnosa atau melabeli diriku sendiri, aku sudah berusaha ngomong itu sama temanku yang emang kebetulan psikolog, walaupun sebenarnya nggak boleh kayak antara teman yang psikolog sama yang teman jasa itu berkontak-kontakan kayak yang konsultasi, karena itu adalah hubungannya majemuk. Cuman kan aku cuman konsultasi biasa aja. Burnout itu bisa salah satunya benar-benar di kepala itu berat banget, kamu pusing banget, dan ketika itu sudah kena ke kamu benar-benar produktif kerja itu benar-benar menurun. Kerja itu waktunya bisa deadline-nya mundur atau apa, benar-benar sampai nggak peduli lingkungan sekitar atau apa, itu benar-benar pengaruh sama kesehatan mental. Makanya ketika kita sudah merasa itu sudah nggak baik, kita berhenti dulu, kita stop. Tapi kalau itu emang memaksa kita untuk melakukan itu, kita stop dulu, jadi lanjutin. Nah itu kalau misalnya nggak memaksa, ya udah amat gitu. Jadi kesehatan mental itu penting. Jadi bahkan seorang psikolog yang expert juga pasti juga pernah mengalami ini Mbak ya, apa namanya, bisa dibilang gangguan mental nggak Mbak, atau mungkin gangguan psikologis sih. Jadi gini kan, kalau yang pernah aku kutip dari dosenku ya, dosenku tuh bilang gini, setiap orang itu memiliki gangguan psikologis tersendiri, macam-macam. Tapi bedanya adalah gangguan psikologis itu ada yang kambuhnya itu kelihatan banget dan langsung numpuk banget, atau hal-hal kecil yang nggak terlihat. Aku dikasih satu contoh nih, misal kita ini contoh yang benar-benar itu aku waktu aku masih tahun 2014, aku masuk 2012, aku semester 4 lah, semester 4-an itu aku diomongin kayak gini, misalnya kamu punya meja makan di rumah, tapi kamu lebih cenderung memilih untuk makan di kamarmu, di atas kasur, dan kamu lebih memilih untuk menyendiri. Itu bisa termasuk gangguan psikologis, tapi gangguan psikologisnya seperti apa? Sifatnya mengganggu tidak untuk keseharianmu. Kalau dirasa itu tidak mengganggu, tidak masalah. Atau misalnya aku tidak menyindir orang-orang yang suka melakukan gini ya. Maksudnya ada orang yang beberapa orang tuh kayak rambutnya dia tuh suka kayak gini-gini atau lagi ngobrol atau apa. Nah, itu juga termasuk gangguan psikologis yang secara tidak sadar ya itu apa perilakunya, tapi ya itu tadi itu mengganggu nggak buat dia. Kalau itu ya nggak mengganggu buat dia dan tidak mengganggu fungsinya yang sebagaimana yang lain-lainnya seperti berproduktif atau ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang, it's okay gitu. Yang dimasalahkan adalah kondisi kesehatan mentalnya itu. Kalau itu dirasa sampai benar-benar berlarut-larut, benar-benar merasa udah bukan dirinya dia sendiri lagi ketika dia menghadapi masalah dan nggak bisa, itu perlu penanganan khusus seperti psikolog. Atau kalau misalnya udah dia punya riwayat schizophrenia, itu harus psikiater karena udah menyangkut obat gitu. Oke, paham. Oke Mbak. Dan panjang ya. Jadi bisa dibayangin Mbak ya, maksudnya orang di dunia ini tuh banyak banget, mungkin kita bicara di Indonesia kali ya, banyak sekali orang gitu. Nah, ketika banyak orang tersebut itu per individunya itu memiliki gangguan psikologis yang mungkin tidak bisa diterima atau mengganggu, itu kan pastinya
akan sangat mengerikan ya. Maksudnya banyak sekali orang yang bisa dikatakan depresi atau stres gitu kan. Nah, kira-kira menurut Mbak Irisa ini apa ya, isu tentang mental illness itu seperti apa Mbak? Misalkan di Indonesia tuh sekarang stigmanya itu kayak kurang masih negatif. Negatif gitu. Jadi banyak orang yang bahkan tidak aware dengan dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan dirinya tuh butuh expert atau butuh psikolog untuk ya mungkin memberikan inilah istilahnya healing nggak sih Mbak? Ya seperti itu. Nah, itu gimana Mbak? Masalah stigma. Ya, memang untuk mental illness sendiri itu masih dianggap negatif ya, karena negatif itu yang diartikan orang-orang tuh masih sering. Aku nggak tahu kenapa orang-orang ini kita beda pikiran ya. Ini tergantung orang-orang itu sebagaimana orang-orang tersebut mampu menangkap ini ya. Ada beberapa orang yang memang dia tidak sadar kalau jiwanya dia ada jiwa-jiwa perundung di sosial media, ya akun apa dia ikut membuli seseorang, berundung-berundung kayak gitu, itu kan bisa berpengaruh orang itu kan. Nah, itu tuh yang masih dirasa kurang kesadarannya itu. Dirasa yang sometimes aku tuh kayak mikir orang-orang yang berani ngomong kayak gini mikir gak sih kalau hal itu bakal bisa secara nggak langsung bisa ternyata tiba-tiba berbalik, atau secara nggak langsung tiba-tiba di lingkungannya ada yang seperti itu. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba orang yang dia sayangi ternyata orangnya kayak gitu. Nah, aku tuh mikirnya kayak gitu. Masih kurangnya kesadarannya orang-orang itu untuk kesehatan mentalnya mereka sendiri. Mereka sudah tahu mereka punya gangguan itu sering disalahgunakan. Atau ada orang yang dia belum pernah ke psikolog atau ke psikiater, itu menyalahgunakan itu. Jadinya adalah orang-orang yang menyalahgunakan itu dipandang orang lain itu kayak yang alah, kayak dibuat-buat aja orang itu sakit, atau dibuat-buat aja dia itu. Padahal sebenarnya ya yang perlu kita tahu cuma kayak yang oke, kamu sakit ya udah, tapi nggak yang hiperbola atau apa gimana. Ada kadang orang kayak gitu tuh benar-benar pengen mencuri perhatian orang, pengen diperhatiin orang, tapi nggak tahu itu benar apa enggak ya kan. Oknum-oknum yang seperti itu yang bikin orang-orang itu menjadi mental illness itu adalah hal yang masih negatif gitu. Dan satu lagi, di Indonesia ini memang untuk ke psikolog itu udah di apa ya, ditalangin sama BPJS. Ada memang untuk di BPJS, tapi aku di sini ngomongnya benar-benar kurang ya, karena aku ngerasa pernah nyoba, jadi memang mereka berusaha membantu untuk BPJS itu untuk ke puskesmas atau sebagainya. Bukan aku bilang puskesmas jelek atau enggak, aku di sini disclaimer banget untuk bilang itu jelek apa enggak. Aku bilang kenyataannya tenaga untuk psikolog di bidang klinis itu masih sangat kurang dihargai sih, karena mereka masih kayak yang dianggap terlalu wah atau terlalu gimana, terus akhirnya mereka benar-benar kurang dihargai, sehingga para orang-orang ini mencari tenaga kerja yang lebih gampang untuk direkrut, terus habis itu akhirnya skillnya biasa aja. Dan masih banyak di puskesmas itu bukan psikolog tapi psikologi. Itu sangat-sangat disayangkan. Bukannya psikologi nggak bisa, cuman psikolog itu yang paling mampu karena dia sudah melalui tahapan di mana dia ujian, dia melalui tahapan di mana dia disumpah profesi, kayak gitu. Pun aku juga nggak bisa ngobatin orang, aku cuma mampu mendengarkan orang, bukan mengasih saran atau apa, enggak, kayak gitu. Makanya mental illness di Indonesia sendiri itu benar-benar masih kurang dan sering disalahgunakan.